Jadi makanya saya masih ingat ya tahun 95 Pak Harto pernah mengatakan nanti 20 sampai 25 tahun mendatang, ya kan? Itu sudah tidak ada yang perang pakai bedil, perang pakai bom. Ada namanya perang dagang. Halo Empower, selamat datang di podcast Suara Rakyat. Masih sama Vanhar kali ini dan Vanhar pengen ngajakin kamu ngobrol soal UMKM. Kenapa UMKM? Kan banyak. Ketika kita bicara UMKM itu kan banyak yang sambat. Katanya dipersulit birokrasi lah, habis gitu nggak dapat bantuan lah, cuman jadi objek pelatihan lah. Nah, untuk itu makanya Vanhar sudah ngobrol bareng sama Mas Erjik Bintoro, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur. Selamat datang Mas Erjik. Selamat apa ini? Selamat pagi ya. Selamat pagi aja ya, karena mau siang, sore, malam kita tetap harus semangat. Oh iya. Tetap harus semangat, apalagi bahasanya UMKM loh. Iya, penggerak roda perekonomian katanya gitu kan. Kondisi real gimana Mas Erji kalau kita bicara UMKM ini? Saya kira kalau kita tidak memungkiri ya, hari ini UMKM juga menghadapi situasi yang sulit karena situasi global dunia kan sedang tidak baik-baik saja. Itu ngeri bener. Ya, misalnya begini contohnya perang Rusia sama Ukraina. Ya. Itu mempengaruhi harga tepung loh itu. Oh iya bener. Iya. Bener. Kan? Iya. Nah, berarti kan UMKM yang bergerak di sektor makanan pun terkendala. Sementara daya beli masyarakat masih rendah, mereka mau naikkan tidak berani, keuntungannya sedikit. Itu kalau laku untung ya kan. Nah, Masih ada kalau lakunya ya. ya. Agak berat ini jadi. Ya. Padahal di sisi lain pemerintah kan lagi mencanangkan nih ya kan. Ya. Program UMKM naik kelas. Ya. Di satu sisi mereka diminta sedikit didorong untuk naik kelas. Ya. Mereka nggak malah bingung di bawah, Mas Erji? Ya begini, UMKM itu ya di kita ini cenderung berpikir tentang saya bikin apa. Oke. Ya. Jadi mereka tidak pernah berpikir tentang pasar. Lualah. Sehingga ketika dia sudah produk jadi, sudah dikemas, sudah ada mereknya, sudah ada PIRT, ya kan? PIRT-nya. Terus mereka sambat, Pak, gimana pemerintah membantu kami menjual? Lah kenapa dia bikin kalau tidak bisa menjual, ya kan? Kebalik ya pola pikirnya ya. Iya. Harusnya mikir tentang pasar dulu. Oke. Apa kira-kira yang tingkat persaingannya sedikit, ya kan? Ada semacam analisa dulu lah, ya kan? Nah, yang dibutuhkan persaingannya sedikit. Apa itu? Kan begitu. Nah, berarti ini teman-teman pelaku UMKM juga harus pola pikirnya jangan stuck di situ-situ aja. Iya. Seringnya kan tonggone orang kadang-kadang bisa saya pinter bikin sambal pecel. Nah, akhirnya bikin sambal pecel, pasar enggak ada. Gitu. Nah, atau kalau nggak ikut-ikut tanggane, Mas. Wah, tonggoku dodol pecel ayam sukses ya. Melok ya kayak gitu kan. Seringnya. Ketika demikian, otomatis program UMKM naik kelas ini di sisi lain mereka malah bingung dong, Mas. Ya sebenarnya ada yang bisa beradaptasi dan eksis itu ada. Cuma ada juga yang tidak bisa beradaptasi, yang seperti pohon kerakap di atas perahu. Hidup segan, mati tak mau. Asik. Jadi seperti itu. Tadi Father udah mikir, ini pantun atau apa nih? Ternyata pantun cinta. Ya, asik. Hidup Rama. segan, mati tak mau. Ya. Nah, banyak memang yang kayak gitu ya. Contohnya di sebelah aja. Di sebelah itu ada namanya Koperasi Intako, pernah dengar? Oh iya bener. Yang saya di Tanggulangin. Saya orang Sidoarjo, Mas. Iya. Iya. Dulu zaman saya SMP, Iya. itu kalau pengen tas yang berkualitas bagus, itu di sana. Betul. Ya kan? Betul. Ya. Pesen jaket, dulu orang pesen jaket kulit. Iya. Di Intako. Betul. Bahkan di sana sudah menjadi kawasan sentra, kawasan sentra untuk apa? Kulit. Ya. Ya kan. Nah, hari ini satu persatu bertumbangan. Nah, seperti itu. Kenapa? Ya efek global. Di Cina itu tas-tas itu murah-murah, bagus-bagus. Nggak salah sih. Ya kan? Iya benar. Di kita itu maga, tahu maga? Iya, nanggung ya kan. Murah enggak bisa. Iya. Tas yang lebih berkualitas yang mahal itu Ya, kita terkendala juga karena itu apa? dia. Bahan bakunya kita kan cuman apa ya? Kalau kulit kan ya itu saja. Kalau di Itali misalnya, kulit itu kan kualitas. Ya. Mulai dari apa? Induknya sapi itu dipelihara, makanannya sapi sehingga menghasilkan kulit yang bagus sehingga harga tas bisa
ratusan juta kan seperti itu. Oke, ini jadi menarik sih. Jangan-jangan mereka kan kendalanya kan karena kalau dibilang murah ya enggak gitu kan. Yeah. Mau naik kelas ke sektor premium juga berat karena pesaingnya lebih premium bawahnya. Apakah ini berarti pemerintah harus turun dalam artian? Ya, betul. Ngasih solusi nih buat mereka. Betul. Jadi pemerintah itu ya harus berpihak di rakyat. Walaupun seglobal-globalnya situasi ekonomi, seglobal-globalnya tentang perdagangan bebas, tapi pemerintah harus memproteksi. Jadi makanya saya masih ingat ya tahun 95, Pak Harto pernah mengatakan nanti 20 sampai 25 tahun mendatang, ya kan? Itu sudah tidak ada yang perang pakai bedil, perang pakai bom. Iya. Ada namanya perang dagang. Terjadi sekarang. Iya. Iya. Maka mulai hari ini didiklah anak-anakmu untuk mencintai produk-produk dalam negeri. Wow. Belajarlah beli barang dalam negeri. Tapi kan orang-orang tidak mau. Iya juga, ya kan? Gengsi. Iya. Ada gengsinya di situ. Ya. Oke. Nah itu, kalau mereka mencintai produk dalam negeri, baju-baju dalam negeri, Seritek tidak mungkin tutup. Betul. Kita itu punya potensi pasar. Betul. Kita jumlah penduduk itu ratusan juta. Orang kan setiap hari ganti baju. Nah, marketnya banyak loh. Kalau dulu kan? baju kan cuman kayak zaman kecil saya baju kan paling punya 3. Iya. Sekarang kan orang malu. Iya. Akhirnya baju semacam kebutuhan untuk fashion. Betul. Ya kan. Nah, kalau tiap hari harus ganti baju nggak enak sama orang lain. Tapi pabrik Seritek tutup. Ya itu dia masalahnya. Itu kan seperti ayam mati di lumbung. Iya betul. Sendiri ya. Betul. Nah, lawang marketnya banyak, marketnya besar, kok nggak laku? Iya. Kan tanda tanyanya besarnya di situ. Berarti proteksi pemerintah belum menyeluruh dong, Mas Arji? Makanya kalau saya menyarankan itu ada yang namanya SK Mendak. Oke. SK Mendak yang mengatur tentang impor barang. Yang sebenarnya kalau impor barang semacam tekstil gitu ya, itu cabut aja. Ya, itu. Atau kasih tarif tinggi gitu ya. Iyalah, itu bentuk cinta kita pada tanah air kan seperti itu. Melindungi UMKM juga ya, gitu kan. Melindungi UMKM. Oke. Karena kalau nggak diproteksi pemerintah ya mereka tadi itu hidup segan mati tak mau. Kalah sama market barang impor sing murah-murah, Mas. Murah-murah banyak gitu kan. Iya. Sekarang itu. Nah, ketika belum ada berarti proteksi dari pemerintah, bahkan terbatas pun nggak ada, Mas. Blas. Yang kayak proteksi, oke yang sektor ini deh UMKM-nya kita lindungi, belum ada. Kalau barang branded malah ada. Loh, kok kebalik? Kalau barang branded malah ada. Langsung kaget aku ya, Mawar. Kok kebalik gitu barang kan? branded kan kena pajak tinggi. Iya juga sih. Kan? Oke, berarti ini ada kebalik gitu ya, keputar-putar pola pikir. Ya makanya namanya politik seperti ini ya. Jadi ada politik dagang internasional begini. Jadi saya tidak mencurigai. Tapi sulit untuk tidak menduga. Bahwa pemerintah itu masih ragu untuk memproteksi seperti itu karena kita punya utang. Oh, tersandra. Ya, ini saya tidak nuduh ya. Iya, tapi susah untuk tidak menduga. Saya sepakat. Vaner sepakat sama Mas RJ ketika bilang tidak mencurigai, tapi susah untuk tidak menduga. Karena memang perang dagang itu sedang terjadi. Kayak yang Trump kemarin kan juga gitu, Mas. Main sandra-sandraan kayak gitu itu ngeri banget sih. Ketika perang dagang itu semakin meluas dan UMKM nggak diproteksi, kasihan loh Mas teman-teman. Saya salut loh pada Trump itu malahan. Loh, kok bisa? Oh iya, dia menerapkan barang yang masuk ke sana 32% untuk Indonesia. Berarti itu cinta pada tanah air, biar produk Amerika laku. Dan itu harusnya diterapkan juga oleh pemerintah Indonesia. Iya, di Indonesia harus begitu. Untuk melindungi teman-teman UMKM nih ya. Iya. Sambatannya pripun Mas teman-teman UMKM ke teman-teman Komisi B sekarang? Ya, tetap pada market yang sudah tidak bisa bersaing. Ya kan? Karena barang yang dari luar lebih bagus, lebih murah. Itu berat ya. Ya kan? Kalau di sektor makanan sih masih mending ya, mending sektor makanan. Walaupun kita terjajah. Kalau di mal-mal ada nggak nasi pecel di mal? Adanya makanan Jepang semua itu. Iya, sekarang itu Jepang Korea ya kalau makanan ya. Jepang Korea banyak banget, betul. Ya kan? Dan itu kita setiap hari ada yang antri loh itu. Rame Mas. Iya, rame betul. Pol gitu kan. Nah seharusnya kan UMKM naik kelas nasi pecel masuk ke mall. Harusnya begitu karena memungkinkan loh. Iya. Kendalanya apa tuh sebenarnya untuk bisa mereka mengakses naik kelas di sektor-sektor itu? Kayak UMKM makanan dulu deh Mas Erji. Iya. Jadi kembali lagi saya ngomongin kan pidatonya Pak Harto, ya kan.
Ya kita sebenarnya mencintai produk-produk kita sendiri, mencintai makanan kita sendiri. Mulainya dari situ ya. Iya. Dan itu tidak bisa 1-2 tahun, ya kan, melalui berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan. Mulai dari dini anak ditanamkan untuk cinta tanah air, cinta produk Indonesia, cinta makanan Indonesia, seperti itu. Supaya proteksi UMKM-nya sebelum pemerintah ambil sikap, masyarakatnya udah solid dulu nih. Iya. Masyarakatnya sudah kasih proteksi dulu nih. Iya, makanya pendidikan kalau dulu PMP itu kan ada. Saya tidak tahu sekarang, saya tidak di pendidikan ya. PKN beda, pendidikan kewarganegaraan. Zaman saya namanya sudah PPKN, Mas. Kewiraan itu kalau saya dulu. Oh, beda lagi ya nih ya. Ternyata beda. Oke. Jadi pendidikan cinta tanah air itu dimulai dari kecil. Bukan hanya pendidikan tapi sekaligus praktek. Jadi bukannya di sekolah diajarin terus besoknya makan di makanan yang restoran luar. Iya. Sekarang kan junk food banyak dari luar. Betul. Saya tidak nyebut merek ya, nanti saya kena komplain. Betul. Gitu. Tapi memang masuk akal sih ketika kita bicara proteksi UMKM nih Mas Erji. Itu bukan cuma tugas pemerintah. Ya. Percuma pemerintahnya sudah kasih proteksi luar biasa, katakanlah harganya dimahalin gitu kan, masyarakatnya larinya masih ke sana lah, ya doa gitu kan. Ini jadi menarik, Empower Founder masih punya banyak pertanyaan buat Mas Erji karena sektor UMKM ini sepenting itu. Mereka yang muter roda perekonomian di ekonomi mikro itu mereka, gitu ya Mas Erji, betul ya? Tidak semua. Oke. Cuma ada UMKM yang masih eksis banyak. Oke. Ya. Nah ini kan jadi sangat menarik Empower. Kamu jangan kemana-mana, stay terus di episode ini di podcast Suara Rakyat barengan sama Vanhar dan Mas Erji. Balik lagi sama Vanhar Empower di podcast Suara Rakyat, masih sama Mas Erjik. Kita lanjut ngomongin soal UMKM nih Mas. Ketika kita bicara proteksi, oke, proteksi itu kan tugasnya pemerintah pusat gitu kan. Provinsi sendiri Mas, seperti apa supportnya ke UMKM 2-3 tahun terakhir deh? Misi dagang. Jadi salah satunya paling enggak misi dagang. Jadi setiap kegiatan misi dagang kita keliling ke beberapa provinsi, bahkan negara ya. Kita ajak UMKM yang memang sudah naik kelas. Jadi biar mereka juga berpikir off the box bahwa dunia ini luas, ya kan? Ya, mereka harus maju kan seperti itu. Oke, jadi misi dagang itu penting supaya yang sudah naik kelas lebih gede lagi, yang masih proses tumbuh ini ngelihat, oh iso ya ternyata. Iya. Jadi penting untuk misi dagang itu dieksekusi dengan optimal. Salah satu program pemerintah provinsi itu. Oke. Kalau kita bicara program lain tapi Mas, apakah sudah menjawab kebutuhan UMKM? Ya, saya kira ya kita tidak bisa full menganggarkan untuk UMKM, ya kan? Tugas pemerintah itu kan hanya memfasilitasi semacam mendorong percepatan seperti itu. Jadi kalau fasilitas dalam bidang penganggaran full enggak bisa. Tapi kalau pelatihan, misalnya dalam hal kecil-kecil aja proses pengemasan, mendorong untuk PIRT, mendorong untuk punya halal dan macam-macam itu difasilitasi oleh pemerintah, bahkan ada yang gratis gitu. Pengurusan PIRT ada yang gratis? Ya gratis. Wow. Jadi memang dianggarkan dan itu baru UMKM yang memang ada nilai lebih kita bantu untuk gratis. Oke. Ketika kita bicara pelatihan ya Mas, saya kok punya kekhawatiran, bukannya suuzon gitu kan, tapi kan kalau kita bicara bisnis itu kan kata mentor saya dulu, kata kakak kelas saya dulu itu tetap harus mikir jeleknya. Nah kalau ketika kita bicara pelatihan, jangan-jangan pelatihannya itu harusnya masih di dasar banget, tapi dikasihnya udah di tengah-tengah, kan bingung UMKM-nya Mas, pripun? Ya kelemahan sekarang pelatihan saya melihat kan lebih ke teknis pengemasan, seperti itu ya. Belum ke yang lebih luas seperti pemasaran, itu belum. Jadi hanya produk bagaimana agar ada nilai tambahnya agar naik kelas, cuma di produk. Oke. Nah, tapi kalau pelatihan marketingnya itu yang memang perlu dikencengi pemerintah. Oke. Hilirnya udah kegarap nih, hulunya Mas berarti belum ya. Makanya pemerintah kita dorong lah untuk ada penambahan anggaran di sektor pelatihan seperti itu. Misalnya pelatihan manajemen keuangan, termasuk pelatihan tentang digital marketing, ini penting. Itu penting banget, benar. Selama ini mereka mungkin lemah, tidak bisa jual, ya kan? Mereka hanya tradisional, menawarkan, laku, sudah selesai, kan seperti itu. Bahkan kelemahan mereka menjual manual pun tidak bisa. Loh, kok bisa? Jadi kalau menurut saya ya, teori menjual itu kan tidak menawarkan. Iya sih, benar. Teori menjual itu menjalin hubungan. Supaya mereka itu
ketika butuh datang gitu kan. Iya, menjalin hubungan lah saya dengan Mas Anhar. Iya. Mas, gimana kabarnya? Sehat? Baik. Kan nyapa-nyapa dulu aja. Gak langsung buka lapak mau ini. Tidak seperti itu menjual. Itu pun perlu diajari. Betul. Ya kan? Yang ini belum pernah ya? Belum. Wow, jadi mereka tumbuh alami saja gitu. Bagi mereka yang memang punya skill seperti itu ya pasti bertumbuh. Termasuk yang punya kemauan untuk belajar digital marketing ya bertumbuh kan begitu. Yang jadi apes adalah yang nggak punya, Mas, kan kasihan. Padahal punya ide bisnis yang lumayan loh. Ya. Kan kudu diajari ya harusnya kalau kita ngomong idealnya. Pemerintah perlu mengajari lah itu yang lebih ke arah pemasaran. Pemasaran yang beradaptasi dengan situasi kekinian. Oke, ini jadi menarik sih, pelatihan pemasaran yang beradaptasi dengan kekinian. Ini menarik sih karena kok kayaknya kurang ya. Mungkin bukannya nggak ada blast, ada. Tapi kurang dimasifkan lagi gitu kan. Soal pelatihan, ini jadi lebih menarik lagi Mas RJ. Karena kalau kita bicara pelatihan, yang bikin itu banyak kadang. Pemerintah bikin, Dinas A bikin, Dinas B bikin, Dinas C bikin, BUMD kadang-kadang ikut-ikut bikin, BUMN CSR-nya pelatihan, kan podo kabeh Mas. Tumpang tindih, apa nggak sia-sia? Enggak tumpang tindih itu. Oh enggak? Enggak tumpang tindih. Oh ya? Jadi di pemerintah itu ada bagian kabak perekonomian. Itu bagian mengorkestra dari semua itu. Jadi setiap program yang diusulkan dinas tentu kan melalui tahapan ya. Tidak sendiri-sendiri diusulkan ke dewan setuju, tidak. Jadi proses orkestra itu selain di eksekutif di bawah kabak keuangan, kabak perekonomian, dewan pun juga akan mengawasi itu proses itu. Oh, ini kok tempuh anggarannya double lah seperti itu. Jadi tidak mungkin itu bisa seperti itu. Bahkan kita mensinergikan gitu loh. Wow, jadi sudah diproteksi nih supaya nggak podo kabeh kan. Percuma. Tidak asal buat judul lah. Nah, ternyata judulnya A, B, C, D loh kok podo kabeh. Orang yang datang pelatihan kan, wes kayak wingi kan itu kan jadi masalah kalau terjadi. Itu yang masalah kadang. Gitu. Untungnya tidak terjadi di Jawa Timur Mas ya. Nah, saya tidak tahu kalau yang ini. Yang tidak, kadang memang ada selentingan dengar-dengar. Pelatihan yang diundang kok itu saja kan. Ini juga beda lagi. Problemnya ternyata luas ya kalau kita bicara pelatihan. Makanya saya pinginnya begini. Pemerintah itu membuat database lah paling enggak. Database tentang UMKM yang real. Dan ada klaster. Misalnya kelas yang A, B, C, yang paling tinggi A lah misalnya. Oh, ini yang pembinaannya harus begini, yang B ini. Nanti ada database. Itu bisa disinergikan dengan pemerintah daerah, ya kan? Data daerah diakses, dibuatkan semacam aplikasi kan yang murah-murah. Jadi di situ kan sudah tersedia data bahwa UMKM yang kelas A sekian, B sekian, C sekian. Di klaster lagi yang bidang makanan ini, yang bidang mungkin kerajinan ini kan enak ya kan? Ngapunten, belum ada. Belum, saya belum pernah melihat itu dan belum pernah disodori. Hanya angka jumlahnya sekian gitu. Padahal kalau itu ada nih, itu jadi menarik karena enak. Pembinaannya itu enak pelatihannya. Iya kan? Oh, pelatihan halal makanan. Oh, iki loh, Pak Iki kan selesai sebenarnya. Idealnya harusnya kan seperti itu memang ya. Dan itu bisa dikembangkan ke yang lain, tidak hanya semacam database. Database itu kan masih bisa dikembangkan ke model kayak Tokopedia misalnya. Betul juga. Iya. Mereka menjual. Jadi mereka tidak hanya bicara produksi, menjual. Langsung aplikasi dikasih tempatnya lapak gitu. Jawa Timur ini loh, pemerintah Jawa Timur punya lapak kan begitu. Ini jadi asik dan jadi menarik karena nggak cuma diajari buatnya, manajer keuangannya, marketnya ya dikasih emang. Disiapkan lapaknya. Ini kalau sampai terwujud idenya Mas Arji ini luar biasa sih. Kembali ke soal pelatihan nih Mas Arji. Pelatihan yang ideal itu pripun kalau menurut Mas Arji? Apakah cukup seremonial, foto-foto, kan biasanya pelatihan kan kayak gitu kan, datang foto-foto, ngangkat hasil latihannya, selesai. Ya, makanya saya begini, pemerintah itu ada yang namanya inspektorat ya. Fungsi dewan untuk mengawasi kan terbatas, ya kan? Fungsi dewan mengawasi terbatas. Jadi pengawasan itu saya minta tidak hanya di kebenaran angka bahwa ini sudah dilaksanakan, makan minumnya sekian, kemudian ada foto-foto, tidak, tapi juga ada evaluasi bahwa memang betul-betul kegiatan itu ada outcome yang diterima oleh peserta. Lah ini loh selama jadi ini ada nilai tambah dengan perubahan perilaku, perubahan apapun setelah ada pelatihan itu gitu loh. Jadi elemen evalnya nggak cuman anggarannya terserap aman. Ya.
legit gitu kan, tidak ada potensi penyimpangan atau kerugian negara. Enggak cuman itu harusnya kan. Memang fungsi pengawasan itu tidak hanya di situ, tapi juga ada pengawasan yang bahwa ini memang bermanfaat atau tidak gitu. Oke. Jangan sampai cuman ngelihat angka aja, karena kalau baik angka nggak bisa pelatihannya Mas ya. Ya kalau tugas pengawas itu kan cuma di angka biasanya. Wah, itu kan angka selesai foto kan itu. Iya sih. Nah, padahal harusnya lebih. Lebih lah, ya kan lebih. Nanti ada tolok ukur lah, diciptakan tolok ukur bahwa ini memang ada outcome-nya untuk masyarakat. Misalnya setelah pelatihan selesai sekian bulan ada semacam kuesioner apa yang diberikan kepada mereka untuk TL. Itu bentuk pengawasannya. Sudah pernah mengusulkan ini belum Mas? Belum. Saya pikir saya belum sesuudon itulah saya kepada pemerintah gitu ya. Tapi jadi menarik karena perlu loh Mas, ketika kita bahas ini saya titip, boleh nggak diusulkan Mas? Vanner titip deh gitu kan. Karena evaluasi kalau cuma lihat angka itu kayak ada yang kurang gitu loh. Tidak bisa mengcapture masalah-masalah mikronya. Ya. Hanya termasuk pemerataan pembangunan. Iya. Nah, jadi pembangunan itu kan harus merata. Tidak bisa tersentral di Madura misalnya. Betul. Di mana kan begitu. Jadi kalau ukurannya global itu memang bisa. Misalnya peningkatan pendapatan. Selesai pakai lihat angka. Pakai datanya BPS kan selesai, cukup. Betul. Tapi kalau pelatihan kan gimana ngukurnya kan gitu. Kalau saya dulu zaman les kan pelatihan sama les bedanya tipis ya Mas ya. Setiap les itu saya ditanya pulang sama orang tua saya, belajar apa aja Le? Bukan ditanya, kamu tadi jajan apa? Enggak cuman itu aja, tapi kan bukan cuman habis berapa, tapi apa ilmu yang didapat. Key point ini harusnya diekspankan Mas ini Mas. Jadi paling enggak ada semacam evaluasi sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka yang sudah dilatih, ya kan? Dari pengawas itu termasuk dewan, ya kan? Termasuk inspektorat, termasuk dinas penyelenggara pelatihan itu, bahwa memang betul-betul itu ada peningkatan nilai dari masyarakat yang ikut pelatihan, bahwa mereka ada bisa tambahan ilmu lah gitu. Oke, kalau kita bicara inspektorat memang mungkin fokusnya akan di angka Mas. Iya. Tapi kalau dinas terkait kan mereka tahu masalahnya, masa mereka nggak melakukan evaluasi? Monefnya pripun Mas? Nah, makanya itu nanti kalau bisa mengembang loh itu. Saya begini, berarti saya berharap kembali ke sikap mental siapapun, mental ada tanggung jawab, ya kan. Kalau membuat judul, membuat kegiatan yang memang betul-betul yang diundang, ya memang betul-betul yang membutuhkan, kan seperti itu. Materi yang memang betul-betul tepat guna gitu ya, pas gitu ya. Oke. Gitu loh. Jadi pas. Jadi sehingga mereka begitu selesai pelatihan, saya ada manfaat begitu. Karena kalau nggak kayak gitu ya muter-muter aja. Ya kayak gitu kursus. Iya. Kayak kalau kita bilang kursus ya berat gitu kan. Kursus itu kan begini. Iso karepmu gak iso karepmu kan begitu. Yang penting saya sudah tak kursus kan gitu. Ini jadi menarik ya Mawar, karena ternyata evaluasi itu nggak cuman boleh ngomongin angka, ada kinerja juga, ada progres juga yang harus dilihat gitu Mas Arji ya. Kamu jangan kemana-mana ya Mawar, kamu harus tetap standby di episode kali ini. Kita bakal bahas tuntas soal UMKM barengan sama Vanhar dan Mas Arji. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Suara Rakyat. Balik lagi di podcast Suara Rakyat Empower, masih barengan sama Vanhar dan juga masih ada Mas Erjik di sini. Kita masih ngomongin soal UMKM nih Mas. Ya, kalau kita bilang UMKM pengen naik kelas, mana dulu? Adaptasi teknologi, pasarnya dulu, atau regulasi, atau pendampingan? Ada 4 poin nih, yang mana dulu Mas Erjik? SDM. Loh malah nggak semua, tak kira ada SDM dulu ya malah SDM. Ya? Jadi, wow. SDM-nya, kalau ketiganya sebenarnya nggak bisa dipisahkan sih. Jadi tapi SDM yang nanti bisa mengakses ketiganya. Tanpa SDM yang ada kemampuan, saya kira ya tidak berkembang UMKM, ya kan? Jadi siapkan SDM yang bisa menguasai teknologi, apa tadi? Teknologi, pasar, market, ya kan? regulasi, ya paling itu. Jadi harus paham itulah paling enggak. Kalau sudah paham 3 ini, pendampingan ya cuman tambahan aja ya. Kalau pasar itu kan kaitannya, semua itu kan ada kaitannya ya. Pasar, teknologi. Nah, banyak SDM yang harus disiapkan, SDM yang punya kemampuan, punya semangat, ya kan. SDM yang siap untuk bersaing. Karena ya saingannya global loh sekarang Mas. Iya. Dan masalahnya UMKM itu kadang mikirnya pokoknya bertahan hidup aja Mas, gak mau berkembang. Pripun Mas? Ya, dan menyalahkan pemerintah ya.
kalau nggak bisa jual. Biasanya tuh kayak gitu kan. Mereka visinya cuman bukan aku pengen expand enggak. Pokoknya aku sok maam gitu kan. Besok bisa makan gitu kan. Kalau gagal, wah ini salah pemerintah. Rata-rata tuh kayak gitu Mas. Pripun Mas? Jadi tidak bisa dong masyarakat UMKM menyalahkan pemerintah, tidak bisa. Karena tugas pemerintah itu kan memfasilitasi, mendorong, menumbuh kembangkan bagaimana secara umum rakyat sejahtera, rakyat bisa makan, kan. Nah, UMKM itu kan pilihan mereka untuk membuat usaha misalnya, ya kan. Nah, pemerintah tugasnya memfasilitasi apa? Mungkin permodalan, ya kan. Mungkin akses semacam pelatihan. Nah, itu tugas pemerintah cuma itu. Nah, pelatihan itu yang perlu dikembangkan adalah pelatihan marketingnya lah, paling enggak begitu. Cuma mereka juga harus bisa apa ya? Kalau berpikir tentang meramal, minimal sejelek-jeleknya forecasting lah. Dari ramalan sederhananya itu harus keluar lah. Itu dia, berarti ya, SDM kan? Kuncinya ya. Jangan jualan pupuk di kota. Mana laku kan seperti itu. Iya juga ya. Iya kan? Iya juga ya. Nah, kadang-kadang saya berpikir apa pemerintah itu terlalu memanjakan mereka sehingga mereka cuman begitu. Di tempat saya ya. Iya. Tempat saya ada nasi pecel 5.000 lauk telur loh. Loh. Di mana Mas? Di Kandangan. Di Kediri. Murah loh itu. Saya tanya, ya kan. Saya tanya begini. Jenengan batine king pundi? Lah. Ya, alah ngeten iki kula sing penting nunut mangan. Angel kan bisa seperti itu kan susah gitu loh. Jadi kalau sudah pikiran seperti itu susah. Orang itu kan harus dibangkitkan bagaimana bisa menabung. Kita masih punya umur panjang. Nah, ya investasi yang lain. Kadang-kadang kita ini terkendala budaya kita ya seperti itu ya. Budaya kita itu budaya luhur loh sebenarnya. Budaya luhur. Iya. Budaya anriman kan seperti itu luhur. Ada benernya sih. Kan? Iya. Saya mendapati orang alah ngeten iki rezeki pun ngeten sing ngedum kan seperti itu ya kan. Tapi itu kan bagus tapi tidak bagus juga kan begitu. Ya kan? Bagusnya itu mereka mungkin diri kesehatan mentalnya bagus. Karena apa? Urip neriman, tidak ada ambisi. Betul. Ya kan? Finansialnya yang tidak bagus Mas. Itu loh. Akhirnya untuk maju kan sulit. Oleh karena itu ya kita tidak berhentinya lah mendorong pelaku-pelaku usaha ini untuk mereka bisa maju gitu, ya kan. Orang itu kalau sudah dagangannya laris kan seneng sebenarnya. Sebenarnya iya. Ya, laris seneng gitu loh. Dan pemerintah itu sebenarnya perlu mempertemukan lah sebenarnya suatu saat mungkin ya dewan atau mungkin ya UMKM yang sudah sukses dan jalan dipertemukan dengan UMKM yang masih di kelas bawah lah, mikro banget gitu ya. Nah, untuk menyemangati. Tadi untuk apa yang jenengan sampaikan tadi, untuk tidak gini ada aja cukup kan seperti itu. Dia loh. Dipertemukan biar mereka punya ambisi. Iya, karena itu akan jadi problem sendiri ketika mereka nggak mau maju. Iya. Pengennya ya wis lama yang penting ingin anakku iso sekolah, itu kan repot itu, kayak gitu. Di tempat saya itu ada semacam kawasan sentra UMKM yang bikin senapan. Pernah dengar? Di Pare itu. Saya pernah dengar tapi agak lupa pripun Mas. Ya, di Pare itu kan orang kan jarang berpikir tentang bikin senapan kan jarang. Nah, mereka kan sudah berpikir yang saya sampaikan out of the box ya kan. Betul. Apa yang kira-kira tingkat kesulitannya tinggi tapi orang butuh. Senapan angin. Senapan angin bisa bikin dan laris manis itu. Dan itu bisa mendorong masyarakat di sekitarnya ada yang bikin gagangnya, ada yang bikin apanya lagi begitu dan orang bekerja. Sayang sekali itu kayaknya belum ada koperasinya itu. Nah, padahal sebenarnya butuhnya nggak cuma itu, mereka harusnya diwadahi juga ya kan. Jadi masih semacam pengusaha-pengusaha lokal yang memang bergerak di situ. Gitu. Selain yang senapan tadi, ternyata ada ya contoh UMKM yang kalau dikelola dengan baik itu bisa profit loh ya Pak Wan. Nah, selain senapan pernah ada cerita nggak Mas Herji dari konstituen mungkin yang punya, wah ini UMKM ku laku Mas, alhamdulillah gitu. Ada juga itu produk namanya jahe jreng gitu. Jahe jreng itu jahe disaseti. Ya kan? Jahe saset kemudian dijual dan itu sudah laku keras juga. Jadi mereka kan berarti sudah bisa membaca peluang. Artinya ini kayak teori ATM itu loh. Amati, tiru, modifikasi. Jadi mereka sudah bisa. Ini segini, aku bisa bikin harga segini. Dia main di harga. Kemasannya sudah bagus dan mereka bisa jual.
Wah. Kayak pabrikan tapi rumahan sebenarnya. Loh. Kalau kayak gini jadi menarik nih Mbak War, karena ternyata UMKM juga bisa di level itu. Bisa. Tinggal. Jadi sebenarnya pasar UMKM itu lebih asik loh. Iya ya sebenarnya. Kan? Artinya mereka bisa main di harga di bawah harga pabrikan. Betul. Tapi dengan kualitas yang sama gitu loh. Nah ini jadi menarik karena tadi Mas Erjik sempat singgung soal koperasi modern. Saya tangkap ada kata koperasi modern tadi. Harusnya sinerginya pripun Mas? Mungkinkah? Jadi begini, jadi usaha-usaha kecil itu kalau pengen maju, jadi UMKM-nya itu maksudnya, UMKM itu membentuk koperasi. Oke. Jadi koperasi. Jadi biar mereka bisa berpikir, tidak harus semuanya misalnya kalau bikin pistol ya kan, atau apa itu senapan angin. Senapan angin. Mungkin ada yang bikin gagangnya, ada yang bagian masarkan, ada yang bagian online kan seperti itu. Jadi maksudnya koperasi modern itu adalah koperasi yang betul-betul bisa mengikuti perkembangan zaman lah. Oke. Bisa mengakses kredit dan sebagainya, memfasilitasi. Kelemahan kita di beberapa daerah itu kan mereka jalan sendiri-sendiri. Ada di tempat saya ada bikin perahu juga ada. Perahu kayu itu ada, UMKM. Ada perahu kayu. Tapi dia jalan sendiri, jual sendiri. Wow. Jual sendiri gitu. Ini jadi oke sih, karena ketika kita bicara UMKM ternyata nggak cukup sendiri. Join jadi satu. Join jadi satu, akhirnya malah jadi lebih gede, kumpul jadi satu, jadi koperasi lebih besar lagi. Tapi sayangnya banyak yang masih skeptis nih Mas Erji. Boleh nggak pesan buat pelaku-pelaku UMKM yang skeptis kalau iya tak isok tak gede, isok tak berkembang. Pripun? Jadi saya berpikir begini. Satu orang berpikir tentang usaha mungkin kesulitan, ya kan? Tapi kalau banyak orang kerjasama, ya kan, saling support, gotong royong, saya yakin pikiran-pikiran ini akan melahirkan ide yang lebih besar. Maka kembali ke budaya kita harus saling sinergi lah. Misalnya ada UMKM, ada koperasi, ada BUMDes. Itu jangan berlomba, tapi gitu ya. bersinergilah untuk memajukan desanya masing-masing, kan seperti itu. Jadi saya yakin masih bisa. Siapa yang bagian menyiapkan kredit, siapa yang bagian menjual barang, kan seperti itu. Jadi bisa sinergi. Oke. Dan anak-anak muda jangan mikir ke kota terus lah. Ayo pulang ke desa, kita bangun desa kita untuk lebih maju gitu. Nah itu Mbak War, karena kalau kita bicara UMKM itu nggak cukup kamu cuma mikir pokoknya aku bisa makan. Tapi kalau kamu mikirnya besok kita bisa berkembang, besok kita lebih maju, itu baru UMKM yang bagus. Dan jangan berpikir diri sendiri dong. Nah, ini Indonesia betul. Kan gitu. Oke. Indonesia itu negara kesatuan, negara penuh kedamaian. Siap. Kita bersama-sama memajukan bangsa. Oke, terima kasih banyak Mas Erji. Siap. Empower, jangan lupa kamu harus share episode ini, kamu harus klik subscribe supaya kamu bisa sambat langsung ke Mas Erji nanti. Vaner pamit, terima kasih banyak Mas Erji. Sama-sama. Mas Erji juga pamit. Jangan lupa share, like, sama subscribe Empower. Bye-bye.